Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Samhi, dan dari Abi Samhi. Sudah? Siapa Abi Samhi itu? Coba notnya nomor berapa? Nomor 1 ya. Abu Samhi ini adalah ismuhu, adapun namanya Iyadun ialah Iyad. Adapun namanya Abi Samhi Iyadun ialah Iyad. Nama beliau adalah Iyad. Beliau ini adapun Iyad ini, adapun Abi Samhi ini, ya Iyad, namanya Iyad ini, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu, yaitu bagi Iyad, Abi Samhi ini, hadisun wahidun, hadis satu hadis. Jadi beliau ini hanya meriwayatkan satu hadis. Terus sudah. Qata'at qit'ataini 'inda ibni. Qata'at Ibn Majah. Bukan koto.
Ada yang kurang ini. Ya, lanjut. Sampai mana tadi? Qat'ah yang memotong. Qat'ah yang memotong. Qat'ah ini terhadap dua potongan. Indabni Majah pada riwayatnya Ibnu Majah. Pada riwayatnya Ibnu Majah. Radhiyallahu anhu. Kita kembali ke atas lagi. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Yusalu dicuci, yusalu dicuci min baulil jariyati, dari air kencing anak perempuan. Yusalu dicuci min baulil jariyati, dari kencing anak perempuan. Wa yurassu, dan dipercikkan min baghlil gulami, dari kencing anak laki-laki. Arajahu, mengeluarkanhu terhadap hadis Abu Dawud, siapa Abu Dawud, wan Nasa'i, dan Nasa'i.
wasahahu dan mensahihkannya terhadap hadis. Ini dinilai sahih oleh siapa? Al-Hakimu, oleh Imam Hakim. Inilah kebijaksanaan syariat dalam setiap keputusan yang ada. Kita sering menggendong bayi laki-laki dan memeluk mereka, sehingga disinilah meringankan najisnya air kencing mereka dengan syarat bayi laki-laki itu masih belum berusia 2 tahun dan hanya minum susu. Minum susu apa saja kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu. Mau minum susu yang susunya kambing atau minum susunya sapi, yang penting minum susu. Tidak harus, pokoknya murni susu. Kalau yang ada di di luar sana itu kan nggak murni. Susu bendera apa susu ya? SKE dan sebagainya itu kan susunya sudah dicampur gula dan semacamnya. Jadi harus 2 tahun. Nah, cara menyucikannya gampang, dengan cara mempercikan air ke atasnya. Jadi di dalam Islam itu cara mencucikannya itu hilangkan najisnya dulu. Hilangkan najisnya, kan itu kan masih najis ainiyah. Ya. Kalau najis yang tampak itu namanya najis ainiyah. Namanya hadis ainiyah. Hadis ainiyah ini hilangkan dulu bendanya, ainun, ainnya, bendanya dihilangkan. Setelah hilang tidak ada kencingnya, baru ambil air dipercikkan. Jangan masih ada kencingnya kemudian dipercikkan, jangan. Hilangkan, masih nanti malah najis semua. Jadi ada ini kencing ya, ambil tisu, kemudian dibersihkan ya, atau pakai lap yang kering dibersihkan. Ini masih ada najis karena belum kena air, belum disucikan dengan air. Karena belum suci dengan air, maka satu-satunya cara menyucikan kan dengan air. Setelah ini kan masih najis ainiyah ketika ada bendanya. Setelah bendanya dihilangkan, maka najisnya disebut dengan najis hukmiyah. Nah, di dalam najis hukmiyah ini, kalau najis hukmiyah ini kemudian bisa dipercikkan dengan air. Tes. Tidak perlu mengalir. Tapi kalau perempuan dicuci betul-betul. Ini. Makanya kencingnya perempuan lebih bau timbang kencingnya laki-laki. Tuh. Nah, ini perbedaan yang ada antara air kencing laki-laki, bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Menurut hukum Islam, sebelum mereka memakan makanan lain selain air susu, jadi perempuan walaupun nggak makan air, walaupun nggak minum air, nggak makan buah-buahan, sama saja. Kalau perempuan tetap harus dicuci, betul-betul dicuci, dialirkan air. Tapi laki-laki tidak, cukup dipercikkan dengan, tahu mercikkan air? Memercikkan begini, memercikkan. Kalau perempuan tidak cukup memercikkan itu, harus dibasuh. Apa hikmah yang terdapat di dalam masalah ini? Menurut satu pendapat, ini adalah bersifat ta'abudiyah, semata-mata untuk kita mematuhi perintahnya syariat, yakni perintahnya Allah dan Rasulnya.
Ta'abbudan itu terkadang menurut akal sehat itu tidak masuk akal. Contoh ya, kalau ada lantai ingin kita bersihkan, lantainya kena pipisnya anjing, bagaimana cara membersihkannya? Kalau kena pipisnya anjing atau kena jiratnya anjing, bagaimana cara membersihkan lantai itu? Gimana? Dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Tapi dengan sekarang ada deterjen dan sebagainya, 1 kali saja sudah bersih. Ya kan? Intinya bukan masalah bersih. Intinya adalah ta'abbudan. Semata-mata kita ini mematuhi perintah syariat. Mau bersih atau tidak, pokoknya harus basuh 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Ini. Kalau seumpamanya 7 kali basuhan itu tidak cukup, tidak membersihkan, maka tambahkan. Pokoknya ketika 7 kali tidak, cara bersihnya kalau dalam kitab itu begini. Yang dimaksud 7 kali itu ketika sudah bersih. Artinya ini ada benda ya. Ada benda ini jilatan anjing suami. Sebagian ulama mengatakan cara membersihkan ini pakai air. Itu dihitung sampai 1. Ketika hilang ini sudah 1. Tapi kalau dihilang ini belum 1. Makanya 1, 2, 3 itu setelah yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh salah satunya dicampur dengan debu. Bisa dipahami? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Nah, ini berbeda pendapat. Pertama, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan adanya rukhsah terhadap air kencing bayi laki-laki sebelum usia 2 tahun dan belum memakan makanan lain selain air susu. Rukhsah, keringanan. Ini menurut Imam siapa? Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat masyhur di kalangan madhab Maliki, air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan sama-sama najis, mesti dibasuh. Ini kita mau mengikuti Imam siapa? Imam siapa? Imam Syafi'i. Karena kita Imam Syafi'i, maka pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini adalah rukhsah. Bukannya tidak najis kencing itu, tapi rukhsah, diberikan keringanan, kemudian dengan membersihkan air sudah mencukupi untuk hilangnya rukhsah. Keringanan itu luar biasa. Salat 4 jadi 2. Ya, 2 jadi, kalau 4 jadi 2, 2 jadi, ya tetap jadi 2 lah, nggak bisa. Kalau 3 jadi, ya 3 mana ada jemaah kosor 3 jadi 2, tetap 3. Yang bisa dikosor cuma yang 4 rakaat. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan adanya rukhsah terhadap air kencing bayi laki-laki sebelum usia 2 tahun. Yang penting nggak makan apa-apa ya. Kalau sudah makan kayak ini, sudah nggak bisa dipercikan begini.
Kalau perempuan mau makan atau tidak makan, tetap harus dibasuh. Tidak bisa hanya dipercikkan saja. Memang lebih bau. Kok begitu banget sih sama perempuan Ustaz? Tidak, begitu saja. Memang kenyataannya kan? Mengakui kalian? Nah, sudah bunyi? Imam apa Ustaz satu lagi yang Oh, satunya adalah Imam Abu Hanifah. Dan juga pendapat masyhur di kalangan Imam Malik, air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan sama-sama dan mesti tetap dibasuh. Jadi kalau kena kencing itu kena kencing laki-laki umur 2 tahun, tinggal di sini, pak. Dipercikkan air. Yang penting syaratnya tidak makan apa-apa, hanya air susu. pendapat masyhur dari kalangan Malik, Imam Malik. Sebenarnya beliau ini pengarangnya pengarangnya kitab periwayat yang datangnya hadis ini kan namanya siapa? Abi Samhiyah. Nama aslinya Iyad. Beliau ini memiliki satu hadis, tapi di sisinya Ibnu Majah beliau ini memiliki 2 riwayat, 2 buah hadis. Yang kedua-duanya ini diambil riwayat oleh Mahal Ibnu Khalifah. Sebenarnya kalau di sisi Ibnu Majah. Nah, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.